Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Kembali lagi di channelku Isnama Syitoh. Hai, apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama yang sudah mau membantu untuk mengembangkan channelku ini. Dan kalian yang baru menemukan channelku ini, perkenalkan ya, aku Isnama Syitoh. Aku ibu dengan dua orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan, dan aku tinggal di desa ya teman-teman. Aku asli dari kota ya, kota kecil yaitu kota Kudus, dan sekarang aku domisili di desa. Dan inilah video keseharianku ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga. Semoga kalian berkenan untuk menonton dan berkenan untuk membantu aku juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan ini aku lagi buka paket ya teman-teman. Ini di malam hari aku lagi buka paket itu untuk hijab sekolah anakku ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku di pagi harinya, ini sekitar pukul 5 ya teman-teman. Ini tuh masih pagi banget. Jadi aku mau membersihkan untuk meja kompor dan aku udah selesai untuk cuci piringnya teman-teman. Tapi untuk cuci piringnya tadi nggak ke record. Dan langsung ini aku tuh pokoknya lagi beres-beresin gitu ya. Aku ambilin gitu untuk gerabah yang kotor, terus aku letakkan di tempat cuci piring. Ini udah selesai, udah bersih ya teman-teman. Aku juga lap untuk magicomku, untuk mejanya juga. Dan ini tuh aku pakai cairan pembersih gitu untuk ngelap mejanya. Jadi sebelum aku memasak, aku membersihkannya terlebih dahulu. Semalam sebelum tidur itu aku juga udah cuci piring, cuma ini masih ada yang kelewat gitu ya teman-teman. Jadi untuk pagi harinya baru aku lanjutkan untuk membersihkan meja kompornya. Dan nggak lupa di bawah meja juga, di bawah kompornya juga dibersihkan ya teman-teman. Dan lanjut, ini tuh aku lagi mau masak nasi gitu. Jadi aku beli berasnya itu 1 minggu 3 kilo ya teman-teman. Dan ini aku masak nasinya itu takaran berasnya masih pakai takaran dari Magicom. Aku pakai 4 cepuk ya, 4 cup. Dan 4 cup itu setara dengan setengah kilo beras. Dan ini udah selesai aku cuci ya teman-teman. Aku cucinya itu nggak ada target sih, 2 kali bilas, 3 kali bilas, enggak ya. Yang penting sampai bersih gitulah ya. Dan ini aku kasih air, aku ukur pakai jengkal jari ya teman-teman. Aku masih sangat santai sekali karena ini masih libur ya teman-teman. Ini tuh hari Minggu. Jadi anakku masuk sekolahnya itu besok ya, hari Senin. Mungkin waktu ini videoku tayang ya. Lanjut ya teman-teman, ini tuh aku mau bikin sarapan gitu ya untuk anakku. Aku bikin ini aja, telur dadar, tapi aku pakai ini daun, apa sih namanya, daun ubi jalar yang ada di depan rumahku itu ya teman-teman. Kalau teman-teman berasa asing ya, tapi ini sebenarnya enak loh teman-teman. Jadi supaya ada vitamin dari sayurnya gitu ya, jadi aku pakai daun ubi jalar ini. Aku potong kecil-kecil gitu, terus aku campur ke adonan telurnya ya teman-teman. Jadi aku tuh bikin telur dadar daun ubi jalar kayak gitu. Dan untuk bumbunya sendiri aku juga pakaikan bawang merah sama bawang putih ya teman-teman. Di sini aku cuma pakai 1 telur karena telurku tuh habis, dan ini kan masih pagi ya teman-teman. Jadi aku males gitu kalau mau mesti beli dulu gitu kan. Jadi aku pakai seadanya aja. Dan ini lagian juga untuk sarapan anak-anakku aja ya teman-teman, karena Pak suami itu kerja, jadi dikasih makan di tempat kerja gitu kan. Dan untuk bumbunya aku kasih kaldu sama garam ya teman-teman. Untuk kaldunya sedikit aja. Dan ini memang hanya untuk anak-anak aja sih teman-teman, karena aku masih ada lauk semalam tuh masih, dan masih ada sambelnya juga. Nanti aku sarapan pakai itu aja. Lanjut, ini tuh aku mau goreng, dan gorengnya ini tuh aku pakai teflon ya teman-teman, tumben-tumbenan, karena untuk teflon ini sendiri tuh jarang aku pakai ya teman-teman. Cuman kadang tuh aku pakainya waktu ada pesanan kue basah gitu kan, misalkan dadar gulung, atau buat ini bikin kulit risol kayak gitu ya teman-teman. Dan pagi ini aku pengen aja pakai ini ya, pakai teflon. Sembari menunggu ini telurnya matang, aku mau bereskan ini dulu ya teman-teman. Perbawangan aku mau aku tuang gitu kan, keluarkan dari plastiknya. Kok kelihatannya di mata tuh kurang enak gitu ya, ada plastik.
Dan ini udah selesai dan sarapannya tuh udah cukup pakai gini aja ya. Ini tuh namanya serondeng ya teman-teman. Jadi serondeng itu dibikinin sama abah, itu tuh serondeng kelapa sama ada campuran dagingnya ya teman-teman. Kemarin waktu aku liburan di Kudus waktu lebaran haji itu ya teman-teman, jadi aku pulang tuh dibawain abah itu 3 toples kayak gitu ya teman-teman. Udah tinggal 1 toples, itu pun tinggal separuh toples aja. Dan ini dia sarapan anakku. Kalau Dedek Zanuba tuh minta sama telur dadarnya aja, nggak mau pakai serondeng. Kalau kakak makannya pakai serondeng, dan aku sarapannya pakai lauk semalam, pakai telur sama sambel. Dan ini tuh udah alhamdulillah nikmat banget ya teman-teman. Jadi telur dadar pakai sayur itu bisa untuk alternatif kita masak buat anak-anak yang nggak begitu suka sayur ya teman-teman. Dan sayurnya juga bisa diganti sih, pakai wortel, pakai buncis, pakai apapun. Karena aku di dalam kulkas itu udah kehabisan stok, aku udah 2 minggu kayaknya nggak food prep ya teman-teman. Dan lanjut ya, ini tuh selesai sarapan bareng tadi sama anak-anak. Ini aku ada penjual ikan keliling gitu kan, jadi aku beli. Ini tuh di sini namanya ikan pindang ya teman-teman. Kalau di daerah Bekasi atau di Jakarta kayaknya namanya tuh ikan cuek kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya teman-teman. Dan aku belinya ini tadi 15.000 ya. 15.000 itu dapatnya 2 bungkus, yang 10.000 dapat 8, yang 5.000 dapat 4. Jadi ini dapatnya tuh 12 biji ya teman-teman. 15.000 12 ikan, alhamdulillah. Nanti aku mau masak ini tapi nggak ke record ya teman-teman, karena jujur hari ini tuh kepala aku tuh pusing sekali, sangat pusing ya. Dan selesai membeli ikan, aku lanjut untuk mencuci piring. Ini cuma 2 piring aja yang aku cuci ya, karena piringnya kakak itu udah dicuci sendiri tadi. Dan kakak itu pinter ya teman-teman, kalau di tempat cuci piring ini nggak ada piring kotor, itu pasti dia selesai makan langsung dicuci gitu ya. Dan lanjut lagi, selesai cuci piring, ini tuh aku mau minum obat ya teman-teman, karena kan udah selesai sarapan juga kan. Jadi aku mau minum obat, mau minum paracetamol gitu ya, karena aku udah siap sedia gitu kalau sewaktu-waktu aku, anakku sama pak suami tuh sakit gigi atau sakit kepala atau demam, itu kita juga udah punya persiapan, udah punya obat. Jadi ini kepalaku tiba-tiba tuh pusing waktu tadi bangun tidur sebenarnya. Jadi aku mau minum obat dulu. Dan memang kalau ibu rumah tangga kalau kepalanya pusing itu nggak bisa langsung dibuat layah ya teman-teman, nggak bisa langsung layah-layah gitu loh, karena kita kan kayak berasa punya tanggung jawab gitu ya teman-teman, mesti bersih-bersih, mesti bikin sarapan buat anak, terkecuali kalau kita emang benar-benar udah nggak begitu kuat gitu kan. Kalau demam tinggi sambil terus ada gemeternya juga, itu aku baru lepas semua kegiatan rumah tangga. Dan selesai minum obat itu tadi aku duduk-duduk sebentar ya, aku nggak bisa kalau buat layah karena masih pagi, aku takut kalau terlanjur tidur gitu ya teman-teman. Selesai agak enakan, terus aku lanjut buat nyuci ini kerudungnya Zanuba yang semalam, yang tadi aku unboxing itu ya teman-teman. Jadi supaya bersih gitu kan, jadi aku ucek-uceknya cuma sekedarnya aja ya teman-teman, karena ini kan memang bersih baru gitu ya, supaya kerudungnya ini tuh nggak bau, apa sih namanya, aku nggak suka lah ya pokoknya sama bau baju yang masih baru gitu. Jadi semua kalau ada baju yang masih baru tuh selalu aku cuci dulu sebelum aku pakai gitu ya teman-teman. Aku cucinya manual aja karena airnya tuh keluarnya kecil ya teman-teman, karena aku kan minta air dari saudaraku ya, airnya tuh langsung dari mata air. Jadi aku beberapa hari ini tuh nyucinya manual, terus baru aku keringin di mesin cuci kayak gitu. Lanjut, karena ini hari terakhir anak-anak liburan dan aku belum sempat untuk bersih-bersih, cuci tas, cuci sepatu. Dan kemarin aku ordernya juga agak telat gitu ya teman-teman untuk alat tulis. Jadi ini hari terakhir liburan, aku mau nyuci sepatu anakku dulu ya teman-teman. Dan ini sepatunya tuh Dedek Zanuba tuh punya sepatu dari kakaknya dulu ya. Kakaknya itu cuma pakai sepatu ini cuma selama
2 tahun kayaknya, terus udah nggak muat. Dan alhamdulillah sepatunya tuh masih bagus ya teman-teman. Ini tuh dibeliin sama sepupunya Pak suami, Pak Juadi ya. Jadi dulu itu waktu kecelakaan kakak itu kan sepatunya baru waktu kecelakaan, tapi terus langsung rusak gitu ya teman-teman. Dan barang yang dipakai kecelakaan itu langsung langsung dibakar gitu, supaya apa ya, buang sial atau gimana gitu ya. Terus Pak D-nya itu bilang, Pak Juadi itu juga gurunya anakku ya teman-teman, juga bilang gak apa-apa, nanti kalau udah sembuh, udah waktunya pakai sepatu, nanti biar Dade aja yang beliin kayak gitu. Terima kasih. Dan ini sepatunya tuh masih bagus banget ya teman-teman, gak ada lecetnya sama sekali, gak ada minusnya. Jadi mau dipakai sama Dedek Zanuba. Tapi tetap Dedek Zanuba waktu masuk sekolah SD itu tetap aku beliin baru ya teman-teman, cuma ini buat ganti gitu aja gitu loh. Dan lanjut, ini sepatunya kakak tuh sebenarnya baru ya teman-teman, yang besar yang baru aku sikat ini, tapi berhubung kemarin itu udah sempet dipakai gitu kan waktu ada acara karnaval kecil-kecilan di desa, waktu sedekah bumi. Jadi sepatunya tuh kotor gitu ya teman-teman, dan aku baru sempet cuci karena tuh kan kemarin liburan di Kudus itu selama 1 minggu lebih. Terus waktu pulang itu terus aku dapat pesanan terus setiap hari gitu ya teman-teman, jadi belum ada waktunya untuk membersihkan sepatu, cuci sepatu kayak gitu, belum sempet ya teman-teman. Dan ini juga belum aku setrika untuk bajunya anak-anak, mungkin besok aja atau ntar malam ya teman-teman. Dan ini udah selesai, udah aku bilas-bilas gitu ya teman-teman. Dan ini tuh ada cerita ya teman-teman yang bikin keki banget ya. Ternyata ini tuh lampunya mati, listriknya mati, jadi sepatunya kakak itu nggak bisa aku keringin. Alhamdulillah selang 2 jam itu listriknya nyala ya teman-teman, jadi aku bisa ngeringin sepatunya. Dan ini udah di akhir video, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan nonton videoku.